Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa azwajina wa auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tilmidadina wa sayri man hadara minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Khususan ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Abdul Wahab Asy-Syarani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lama khalaqallahul jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli sakhiyin wa taqiyyin. Qalat raditu. Wa qalatin nar ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma. Ya Ali, yuhi Ali, lama khalaqa semangsane ndadekno sapa Allahu Allah al jannata ing swarga. Qalat matur sapa jannah ya Rabbi, duh pangeran kula, lima khalaqtani, keranten napa khalaqta nyipta sapa panjenengan ni ing ingsun. Qala mongko dawuh sapa Allah, likulli sakhiyin, keduwe saben-saben wong kang loman, wa taqiyin lan wong kang wedi nang Allah. Qalat mongko matur sapa jannah, raditu, ridho kula Gusti. Wa qalat lan matur sapa annarun neraka, ya Rabbi, do pangeran kula, lima khalaqta, keranten napa ndadosaken sapa panjenengan ni ing ingsun. Qala mongko dawuh sapa Allah, likulli bakhilin, keduwe saben-saben wong kang medhit, wa mutakabbirin lan wong kang gumedhe. Qalat matur sapa neraka, ana lahuma, ana utawi ingsun iku lahuma keduwe karone Gusti. Ya Ali, yuhe Ali, man utawi sapane wong iku khalafanu layani sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku makwahu panggonane man. Wa man utawi sapane wong iku ato amanut sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ana apa jahannamun neraka jahannam iku maswahu panggonane man. Ya Ali, yuhi Ali, ittaqi, wedya sira dakwatas sakhi ing dongane wong kang loman. Fa innahu mongko sak temene dakwatu sakhi iku mata asura, tatkalane kepleset keprocut sapa sakhi, akhodah mongko cepet-cepet ngalap nyaut sapa Allahu Allah biadihi kelawan tangane wong kang loman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Allah menciptakan surga, maka surga bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, karena apa engkau menciptakan aku? Untuk apa engkau menciptakan aku? Maka dijawab oleh Allah, aku ciptakan engkau untuk tiap-tiap orang yang dermawan dan tiap-tiap orang yang bertakwa kepadaku. Maka surga menjawab, kalau demikian aku ridho ya Allah. Kemudian neraka bertanya, wahai Tuhanku, karena apa engkau menciptakan aku? Maka Allah berfirman, aku ciptakan kamu untuk orang-orang yang kikir, untuk orang-orang yang pelit dan orang-orang yang sombong. Maka neraka berkata kepada Allah,
Ana lahuma ya Allah, saya ridho untuk kedua orang tersebut atau kedua golongan tersebut, yakni untuk orang-orang yang pelit atau orang-orang yang sombong. Kemudian Rasul berwasiat, wahai Ali, siapapun orang yang menentang hawa nafsunya, yang melawan hawa nafsunya, maka surga tempatnya. Dan siapapun orang yang mematuhi, yang taat dengan hawa nafsunya, maka neraka jahanam tempatnya. Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang dermawan. Sakhawah, sakho atau sakhiyun, untuk orang-orang yang dermawan. Di atas sakhi ada namanya syafaqah, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan, orang-orang yang dermawan kepada makhluk selain manusia, yakni semacam binatang ataupun tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di antaranya akhlak para aulia atau akhlak para kekasih Allah itu, apabila membeli gula, maka separuh digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, separuhnya untuk kebutuhan semut-semut di sekitar rumahnya. Ini namanya sifat syafaqah. Kalau sakhawah itu untuk sesama. Tapi kalau sifat karomnya Allah, sifat judnya Allah, itu sifat dermawan yang diberikan kepada semua makhluk, baik makhluk itu taat kepada Allah atau tidak, tetap diberikan. Ini sifatnya Allah. Makanya Allah itu menciptakan surga bagi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mempunyai sifat lumo atau sangat penyayang, belas kasihan, dan orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah menciptakan neraka jahanam, ditujukan untuk orang-orang yang pelit, orang-orang yang sombong. Orang pelit, perbedaan antara orang yang pelit dengan orang yang dermawan satu. Orang pelit karena tidak memahami hikmah di balik rezeki. Sedangkan orang-orang yang dermawan itu memandang bahwa rezeki itu tidak serta-merta ketika dia mendapatkannya semua untuk dia. Bisa jadi rezeki yang dia terima itu sebagai wasilah atau penghubung untuk hamba-hamba yang lain yang tidak mempunyai kemampuan untuk meraih rezekinya sendiri, sehingga Allah lewatkan melalui kita. Ini sifat-sifat orang dermawan. Tapi sifat-sifat orang pelit menganggap bahwa semua nikmat yang dia terima hanya untuk dirinya sendiri. Makanya orang pelit itu seandainya semua aulia di dunia ini mendoakan dia, tetap kebal. Orang pelit itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, sangat dekat dengan neraka, sangat dekat dengan siksaan neraka. Makanya kadang bentuk dari sifat bakhil itu tidak hanya serta-merta terhadap harta. Menyampaikan ilmu saja, termasuk kitmanul ilmi, artinya ilmu-ilmu yang memang sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya disampaikan, tapi ditahan. Kalau misalkan tidak diberi bisyarah, tidak mau menyampaikan ilmu, ini termasuk karakter orang-orang pelit dan karakter orang-orang yang sombong. Orang sombong, hal itu terjadi karena dia mengikuti tuntunan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, orang-orang yang takut dan taat kepada Allah adalah orang-orang yang selalu menentang keinginan hawa nafsunya. Maka sebagai balasan yang setimpal dari Allah kepada hamba-hambanya yang dermawan, atau hamba-hambanya yang sanggup melawan bisikan-bisikan nafsunya, adalah surga. Sedangkan bagi orang-orang yang patuh tunduk terhadap hawa nafsunya, maka balasannya adalah neraka jahanam.
Karena itulah sampai-sampai Rasul memberi wasiat kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, takutlah kamu dengan doanya orang yang dermawan. Karena apabila sekali saja orang itu berdoa karena terpleset lidahnya, istilah Jawanya keperucut, ngucap jelek atau mendoakan yang baik, maka seketika akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu hati-hati. Jangan sekali-kali menggoda kesabarannya orang yang sabar atau menguji amarahnya orang yang sabar. Karena orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas itu rata-rata penyabar. Karena tanpa kesabaran tidak mungkin mereka akan bisa melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana umumnya. Kemudian pada hadis selanjutnya, ya aliyu man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajat. Ya aliyu wa ali man utawi sopone wong iku at'ama aweh panganan sapa man musliman ing wong Islam biti binafsin kelawan legone atine man. Siapapun orang yang memberi makan saudaranya sesama muslim dengan senang hati, dengan perasaan legowo, dengan perasaan tulus ikhlas, kataba mongko nulis sapa Allah taala lahu keduwe man nulis alfi hasanatin ing 1 juta kesaenan, 1 juta kebaikan. Wa mahalan nglebur sapa Allah anhu saking man alfi sayatin ing 1 juta kaolowan, atau melebur 1 juta kejelekan-kejelekan orang tersebut atau dosa-dosa orang tersebut. Wa rafa'ah lan ngangkat sapa Allah lahu keduwe man alfa darajatin ing 1000 derajat. Ya ali yuhi ali hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. He Ali, hubba demeno sira li akhika maring dulur ira kama tuhibbu kaya oleh demen sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira. Makanya dalam satu hadis, al mukmin mir'atun lil mukmin, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Makanya cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya hubbun, cinta karena Allah, benci karena Allah. Makanya yang dinamakan mahabbah atau hub, ada wuddun, ada hubbun. Kalau hub itu maknanya cinta yang ketika kita memandang orang lain itu seperti memandang diri kita sendiri. Itu hub. Makanya Imam Bishr Al-Khafi mengatakan, tidak dikatakan seorang pecinta sejati sampai dia bisa mengatakan kepada orang yang lainnya, hai aku. Artinya ketika dia melihat seseorang itu sama dengan melihat cerminan dirinya sendiri. Melihat saudaranya itu seperti melihat dirinya sendiri. Ya Ali, he Ali utlub doleo sapa sira al khaira ing kebagusan. Inda sobahil wujuhi ing dalem nalikane baguse pira-pira praupan. Wa akrimid dhaifi lan mulya no sira ad-dhaifa ing tamu. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku idza nazala nalikane mampir sapa sobahil wujuh akramid dhaif biqaumin kelawan siji kaum nazala mongko temurun mau ing sertane sobahil wujuh akramid dhaif apa rezekine kaum. Wa idza takhala lan tatkalane berangkat irtakhala mongko berangkat bidunu bi ahlil manzili kelawan pira-pira dosane ahli manzil utawa sing duwe omah. Fayulqi lan buak
sapa dhaif ha ing dzunub fil bakhri ing dalem segara. Ya Ali wa Ali lam tadkhul ora melbu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fihi kang iku tetep ing dalem bait apa tasawiru pira-pira gambar au tamasilu utawa pira-pira patung au aqin utawa wong kang wani marang wong tuwa au aqin liwalidayhi utawa wong kang wani marang wong tuwa au baitan utawa omah la yadkhulu kang ora mlebu ing omah sapa dhaifun tamu. Wahai Ali, carilah kebaikan di setiap wajah-wajah orang-orang yang berseri-seri. Carilah kebaikan di wajah orang-orang yang ahli ibadah. Carilah kebaikan di wajah orang-orang yang ikhlas. Carilah kebaikan di wajah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan muliakanlah tamu, karena sesungguhnya tamu itu apabila dia singgah ke rumah seseorang, maka dia membawa serta rezeki orang tersebut. Dia membawa rezeki orang yang disinggahi tersebut. Dan ketika tamu itu berpamitan untuk pulang, maka tamu itu juga akan membawa dosa-dosa penghuni rumah tersebut. Dan dia akan membuangnya ke laut. Artinya dibuang ke laut maksudnya bagaimana? Ketika orang itu sudah keluar dari rumah, maka serta-merta dosa itu akan dibuang oleh Allah ke laut. Makanya sebisa mungkin ketika ada tamu, muliakan tamu. Berilah jamuan-jamuan selayaknya, tidak berlebihan. Biasa-biasa saja sekedarnya. Yang penting membuat tamu itu nyaman seadanya. Jangan memaksakan diri, karena itulah adab melayani tamu. Dan seorang tamu adabnya adalah jangan sampai kehadiran yang merepotkan sohibul bait atau orang yang disinggahi rumahnya. Karena keutamaan seorang tamu adalah ketika dia datang membawa rezekinya si pemilik rumah. Ketika dia berpamitan untuk pulang, membawa serta dosa-dosa penghuni rumah dan dibuang ke laut. Artinya Allah yang membuangnya ke laut. Ketika tamu itu sudah beranjak pergi keluar dari rumah orang tersebut, dosa itu akan dilepaskan oleh Allah, dibuang ke laut. Maka inilah cara bagaimana kita memuliakan tamu. Makanya termasuk akhlak Nabi Ibrahim adalah beliau tidak akan makan sebelum mencari teman untuk makan atau mencari tamu. Makanya sampai diceritakan beliau berkeliling jauh-jauh sampai berkilo-kilometer hanya untuk mencari teman makan. Artinya mencari tamu. Makanya dijuluki Abu Duyuf, bapaknya tamu. Sehingga banyak orang-orang yang senang bertamu ke Nabi Ibrahim, bahkan para malaikat. Dan wahai Ali, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, terdapat foto-foto yang sampai sempurna, ya. Foto-foto yang hidup sampai sempurna, atau patung-patung, atau malaikat tidak akan masuk ke rumah orang yang berani kepada orang tua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah tersebut. Atau malaikat juga tidak akan masuk ke rumah yang tidak pernah disinggahi tamu, atau rumah yang tidak pernah didatangi tamu. Misalnya dalam rumah itu ada patung-patung, banyak kita jumpai untuk hiasan-hiasan taman, atau bentuk untuk celengan, patung-patung macan, patung-patung harimau, atau apapun itu. Malaikat tidak akan masuk. Tamasil, ya, bentuk patung-patung atau lukisan yang utuh,
lukisan yang hidup utuh, tasawir ya, itu juga malaikat tidak akan masuk. Makanya perlu diwaspadai rumah-rumah yang biasanya terdapat patung-patung, hiasan-hiasan, pasti akan terlihat suram. Seterang apapun pencahayaan rumah itu akan terlihat suram, karena jarang dimasuki oleh malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur. Maka rumah itu kalau sering dimasuki para malaikat, rumah itu akan terlihat cerah, terlihat gemerlapan. Dalam pandangan batin itu akan terlihat terang benderang, teduh, ayem, dan kita nyaman, singgah di situ nyaman. Itu tanda-tanda rumah-rumah yang disinggahi, sering disinggahi oleh malaikat ya, atau rumah-rumah yang setiap hari dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu rumah-rumah yang akan disinggahi malaikat. Sehingga ada juga dalam satu riwayat, Nabiullah Khidir itu tidak akan singgah ke rumah yang mana di rumah itu masih menyisakan makanan yang belum dibuang atau belum habis. Atau malaikat itu juga tidak akan singgah di rumah yang masih ada tumpukan sampah yang belum dibuang. Maka ini akan berdampak negatif bagi rumah tersebut. Maka ini perlu diperhatikan. Satu, rumah yang ada anjingnya, rumah yang di dalamnya masih menumpuk sampah, belum dikemas, belum diletakkan di luar, malaikat tidak akan masuk. Atau rumah yang masih banyak menyisakan makanan-makanan, itu bahkan Nabi Khidir pun enggak masuk. Atau rumah yang tidak pernah disinggahi oleh tamu, atau rumah yang terdapat di dalamnya seorang anak yang berani kepada orang tuanya. Maka dari itu, ya Aliyu isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.